Oke guys, selamat sore, welcome back di channel Mercury Gerasi 75. Kali ini kita dengan seorang bapak yang biasa dikenal dengan sebutan Nyong, ya, Om Nyong. Tapi bapak sendiri asli dari Lubuk Banggai. Tapi tadi sempat cerita-cerita bapak Nyong ini sendiri bernama Zulkifli, ya. Ya, Zulkifli. Dan kemudian ada beberapa pengalaman yang sangat bagus untuk kami beritahukan lewat channel YouTube. Sebagaimana bapak dulu seorang nelayan yang dikategorikan sudah profesional. Karena dari mana Pak? Kalimantan? biasa dari Papua. Papua. Dari Kendari saya ke Papua. Papua Bitung. Jadi bolak-balik Bitung, Papua. Kita nelayan. Nelayan Pak, ya. Jadi tadi ada pengalaman yang bapak ceritakan sebelum kita ambil video itu. Tadi ceritakan sedikit bagaimana itu perahu masih pakai layar. Nelayan. Jadi memang ada teknik khusus. Angin itu kalau menerpa bagaimana itu? Angin kalau dari depan itu bikin lambat kita sampai di tujuan itu karena angin dari depan ya kita harus lari samping, belok samping. Nah, itu bikin lambat kita sampai di tujuan. Tapi kalau angin dari samping, nah, kita jalan lurus itu. Jalan lurus saja. Sama dengan angin dari belakang. Itu bisa kita cepat sampai di tujuan. Yang tadinya kita sampai biasa 1 minggu, bisa juga kita tempuh cuma 3 hari saja. 3 hari saja. Jadi itu Kalimantan itu bapak bilang tadi apa? Berapa 3 hari? Kalau dari sini saya Dari Toli-Toli? dari Toli-Toli saya 1 malam baru sampai Kalimantan. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Nah tadi bapak sampaikan ini yang 28 hari itu. Bagaimana itu? Coba itu ceritakan. waktu saya itu berangkat dari Papua, rencana kita mau tembak langsung sudah Kendari kan? Kendari. Pada waktu itu kita tiba-tiba tidak ada dapat angin sama sekali. Tidak ada sama sekali angin. Sampai kita itu terapung-apung. Saya itu cuma masak nasi saja dengan air laut. Tidak ada masak nasi air laut. Air laut. Karena air tawar yang kita persediakan untuk di perahu sudah habis. Sudah habis. Terus bagaimana itu kalau 28 hari kalau cuma air asin terus kan pasti daya tahan tubuh lemah sekali. Memang kita sudah lemah memang. Air hujan ya, manfaatkan. Air hujan pun tidak ada hujan. Waktu itu 28 hari tidak ada hujan. Itu Pulau Buru kita lihat cuma kecil. Gaya orang bilang sini besar tempurung itu. Pulau Buru itu di mana Pak? Maluku. Maluku ya? Maluku. Bikin Ambon. Jadi 4 orang di 4 ya, orang. kita turun 2 sampan, 1 sampan 2 perahu, 2 orang. 1 sampan 2 orang. Jadi sekitar jam 10 pagi kita mendayung itu menghadapkan menuju Pulau Buru itu kita mencari air kan. Air tawar ya? Air tawar. Sekitar jam 10 pagi kita nanti tiba di Pulau Buru sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu pun tidak langsung kita dapat air. Karena gelap, kita belum tahu juga masalahnya air di mana, penduduknya tidak ada di situ juga. Ini kan pulau ya, pulau terpencil ya, iya. Boleh dikategorikan begitu. Jadi kita hanya jalan saja di pesisir pantai itu. Nah, ternyata kita dapat juga sumur kita dapat, tapi penghuninya tidak ada. Tapi sumur itu dibikin manusia, maksudnya ada orang pernah bikin atau memang jadi sendiri? Ada orang. Cuma mungkin dekat di situ, dekat pemukiman mungkin sih. Karena ada sumur kan, mungkin orang karena ada kebun-kebun juga di situ. Ternyata itu air yang kita ambil juga tuh, waduh, yang tidak bisa kita konsumsi kasihan. Kotor. Apa boleh buat? Kita sudah dulu kan kita tidak pakai jergen. Nggak ada, hanya tempayan yang kita pakai. Tempayan tahun berapa itu Pak ya? Tahun 84. Tahun 84, luar biasa. Nah, kita ambil juga itu air itu, tapi yang teman satu ini jalan di pantai. Yang lain, teman lain dengan perahu. Nah, kita dapat sumur kasihan kita itu. Tiba-tiba kita dapat sumur juga, ternyata ada penghuninya di situ. Oh, situ. Ada penghuni cuma 1 saja, pondok. Berapa orang di situ? Cuma 1 orang. Ternyata itu orang kasihan, mungkin orang buangan kasihan. Oh, gitu. Ya, karena dia ada kasihan penyakit dia kasihan. Dia hidup sendiri. Ya, mungkin orang itu buangan kali bagaimana karena dia penyakit kulit 2. Oh, kulit 2. Tapi dia bercerita normal ya? Normal. Itu normal bicaranya. Kita juga tidak tanggapi dia bicaranya karena dia bahasanya dia pakai kan. Kita tidak tahu bahasanya.
terpaksa air di situ kita ambil, bagus airnya, Air bersih. Itu pun timbanya itu bukan gaya timba kita di sini kan, itu dia pakai gaya daun itu, daun lebar itu, gaya pakai bungkus gula itu kan dia. Nah, itu kan. Kita isi tempayan ternak, kita isi tempayan itu. Satu sampan tiga tempayan. Sampai diisi juga tempayan pada waktu itu kita mau berangkat menuju perahu, kita ini tinggal bawa kompas. Di mana perahu tadi awalnya kita tinggalkan kan, kita kompas. Kita dayung situ sekitar jam 1 malam. Mendayung kita itu nggak pernah dapat lihat sama sekali perahu. Gelap juga malam. Nggak ada senter lampu. Nggak ada. Kita cuma dayung saja. Luar biasa pengalaman ini. Jadi kita dayung sampai siang. Sampai siang, itu pun siang kita lihat tidak ada dapat bayangan perahu. Ada. Nanti kita tiba sekitar jam 11 lebih, lewat hampir jam 12 itu siang. Sangat itu pun kita lihat itu perahu gaya kayu kecil, kita bilang bukan kita punya perahu. Cuma kita sudah nekat juga, kita ada keyakinan bahwa kita punya perahu, kita dayung terus. Dayung. Ternyata perahu. Nah, dayung sampai di perahu itu pun tidak bisa lagi kita naik di perahu. Karena kita sudah lemas. Lemas sudah, kita belum makan juga. Hanya minum air saja. Jadi persediaan beras tadi sudah habis? Ada, beras ada. Kalau kita di perahu beras dia tetap melimpah, kita punya persediaan. Cuman lauk itu kalau di pulau yang terpencil bawa pergi tadi itu nggak ada yang sayur bisa dimasak. Nggak ada di situ. Cuma kita kan di perahu kan ada muat ikan juga. Oh, ada ikan. Cuma masalah airnya kita nggak ada. Tiba di perahu kita itu nggak bisa lagi naik kita. Nggak bisa lagi. Tinggal duduk tok saat kita itu. Teman-teman lain? Tinggal diangkat, kita ditarik ke atas, naik di atas perahu. Oh ya? Masing-masing sudah diangkat di atas perahu, nanti sampai di atas perahu itu tinggal berdiam saja. Tinggal tunggu dulu masa bubur, kita bikinkan bubur kan. Masa nasi, bubur itu yang lembek itu. Masa nanti makan, nanti habis makan baru ada enak sedikit perasaan. Tapi Pak, dengan peristiwa ini kan terjadi tahun berapa sekitaran? Tahun 84. 84 kan berhenti, berarti masih artinya dengan pengalaman itu tidak membuat putus asa dan semangat menjadi nelayan. Tidak. Nanti kan tadi sampaikan berhenti di tahun 2001 ya. Saya tidak berhenti. Nah, dari situ kita dapat angin. Pada waktu itu kita sekitar 2 hari dapat angin, kita berlayar rencana tembak langsung bau-bau Kendari. Ternyata kita dapat Pulau Banggai. Pulau Banggai. Pulau Banggai kita dapat 1 minggu kita berdiam di situ, makan enak-enak kan, kita kan sudah beli ubi apa sabun gitu. Nah 1 minggunya kemudian kita balik haluan tembak Kendari. Seminggu di Kendari saya balik ulang ke Papua. Oh keren. Tapi itu masih pakai perahu layar. Perahu layar, finish. Nanti berubah itu, transformasi itu pakai perahu yang sudah pakai mesin itu kapan? Itu nanti tahun 89. 89 ya? 89 itu perahu layar masih ada, cuma saya sudah beralih ke perahu mesin. Ya. Jadi ada sekitar dari 84 sampai 89 ada sekitar 5 tahun ya. Dari situ saya dari Papua tembak langsung Papua Kalimantan saya dipercayakan bawa kapal, bawa ikan ke Tawau berapa kali saya bolak-balik Tawau bawa ikan bandang. Ada situ tidak mungkin kita balik sini udah Toli di ikan di Toli. Ini umur sekarang berapa Pak? Alhamdulillah 60. Oh 60 ya? 60 masih kuat-kuat begini. Luar biasa. Pesan Tuhan. Jadi ini sekarang Bapak Zulkifli yang dikenal dengan Nyong, karena memang tadi alasan kenapa dipanggil Nyong? Karena saya punya bos itu di Manado. Melihat itu ketemu dengan anak-anak muda selalu dipanggil Nyong. Nah, akhirnya saya dipanggil Nyong juga. Akhirnya sampai sekarang ini ada yang panggil saya Nyong. Sampai di Kalimantan dikenal dengan Nyong karena Om Nyong. Masa di Tawau dipanggil Nyong? Nggak ada dipanggil nama asli saya. Jadi Pak Zulkifli ini dikenal dengan sebutan Om Nyong kita bisa panggil.
Beliau dari Luwuk Banggai, tapi udah menikah dengan istri asli Toli-Toli. Toli-Toli. Ini kampung apa? Kapas. Kampung Kapas ini ya? Iya. Kampung Kapas. Nah, berhubung kita ada di Mercury Garasi King Poles, Mercury King Poles, ada tugas dinas luar dan kita ada di Toli-Toli, dan video-video sebelumnya kami juga sudah buat ya, baik dari Gorontalo beberapa hari yang lalu dan sekarang ada di Toli-Toli, kemarin di pusat kotanya, dan hari ini ada di Pulau Kapas. Dan mungkin kalau cuaca bagus, sebetulnya paling bagus kita ke pulau ini, Pulau Salando. Salando. Tapi karena cuaca ini hujan guys, ini hujan. Kalau bisa nanti pagi. Pagi kita mau ke gereja. Gereja. Jam berapa ya? Jam 10 tadi. Oh, harus bisa, ada di gereja. Bisa sempat juga. Bisa sempat ya, Iya. jam 6 ya. Jam 7 sempatnya, cuma Cuman lihat aja kan. tiba Foto-foto di foto-foto di situ kan. Pulau Sarando, betul. Cuacanya udah cerah, kita doakan bersama supaya kita ambil spot di sana kan. Nah, gitu. Jadi apa namanya, ini yang Pak Om Nyong jaga sudah dari tahun di sini 2018 2018 ya. Ini Om Nyong datang dulu tadi, sampaikan sebelum kita buat konten ini atau podcast ini, berbicara ini, tanya jawab. Ini masih boleh di video. Ini masih apa namanya? Masih kelapa-kelapa ya. Ini pohon kelapa dulu, cuma pohon kelapa kan sudah mati kan sini. Tapi masih lahannya orang. Nah, pemerintah beli. Pemerintah yang beli. Jadi pemerintah beli dan kemudian ini ada pembangunan. Nah, guys, kalau Anda rindu untuk berkunjung ke tempat wisata, menjadi objek wisata ya, yang bagus juga ya di Toli-Toli. Di Toli-Toli sendiri ada beberapa tempat, tapi kami memilih untuk datang ke Pulau Kapas, dan karena memang spot-spotnya juga menarik. Di pantai juga nanti ada ini, apa namanya, apa ya kalau bilang itu, curam. Ya. Curam laut di sebelah. Ya, sebelah. Ini pantai masih tofor ya, kalau orang Manado bilang pendek. Sampai di mana sih itu Pak? Ya, enggak tahu sih. Jadi di belakang ini ada apa namanya? Belakang ada batu karang atau karang. Belakang ini masih ada batu karang. Tapi ini pagar ini, apa, jalan trotoar ini hanya sampai di seberang situ ya. Saya sudah sempat lihat tadi dengan teman-teman sampai di situ. Jadi akan ada pembangunan lebih lanjut, pastinya akan menarik untuk supaya kita dapat berkunjung di Toli-Toli ini, khususnya di Pulau Kapas ya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel Mercury Garasi 75, dan tetap semangat dalam support kami untuk bagikan ya, agar supaya lebih semangat lagi kami dalam membuat konten. Dan yang pastinya kami merekomendasi Anda untuk datang ke Toli-Toli, khususnya di Pulau Kapas. Nah, ini akan bertemu dengan Om Nyong atau Pak Zulkifli bersama dengan istri, dan juga ada banyak wisatawan yang berkunjung, ada yang bawa tenda sendiri. Ya. Ini juga ada 2 rumah guys, 2 rumah yang bisa dipakai untuk Anda bisa nginap, Anda bisa beristirahat dan memanjakan diri di Pulau Kapas ini. Oke, kita akan berjumpa lagi, dan terima kasih Pak Zulkifli ya, Om Nyong, sudah sharing sedikit sehubungan dengan pengalaman yang pastinya itu akan memberkati para penonton channel YouTube kami. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam program selanjutnya.